Scene diawali dengan Mulan yang masih sangat belia sedang berlatih kungfu di sebuah padang rumput. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah desa di mana Mulan sedang membantu ayahnya untuk memasukkan ayam ke dalam sebuah kandang. Namun ayam itu menjadi sangat liar hingga terbang ke sana kemari. Mulan pun ikut mengejar ayam itu dan terbawa suasana hingga mengejar ayam itu sampai ke atap rumah. Di saat ayam itu telah masuk ke kandang, Mulan ingin turun dari atap rumah namun tergelincir. Tapi dengan keahlian yang dimiliki Mulan, Mulan mampu turun dari atap rumah dengan selamat yang membuat ayahnya terlihat bangga. Namun tidak dengan penduduk desa yang melihat Mulan. Karena para penduduk desa menganggap hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita. Di malam harinya, ibu Mulan meminta ayah Mulan untuk mengajari Mulan agar tidak berperilaku selayaknya seorang lelaki. Karena di dalam tradisi mereka, seorang wanita hanya diperbolehkan berbakti kepada suaminya. Mulan yang mendengar percakapan orang tuanya kemudian pergi untuk menenangkan dirinya. Dan tidak lama setelah itu, ayahnya pun datang dan mencoba menasihati Mulan. Mulan pun kemudian mengiyakan apa yang orang tuanya minta kepadanya. Singkat cerita, di jalur sutra barat laut Tiongkok, di mana jalur sutra ini adalah jalur perdagangan yang sangat terkenal di masa lalu. Bagi kalian yang pernah belajar sejarah, pasti tahu jalur sutra ini. Di sana terlihat seorang penyihir merasuki dan mengambil alih tubuh seorang pedagang dan memasuki sebuah kota. Tidak lama setelah memasuki kota, terlihat dari kejauhan sekelompok orang dengan berpakaian serba hitam yang menunggangi kuda kemudian menuju ke gerbang kota itu. Prajurit yang menyadari jika mereka diserang oleh bangsa Roran kemudian meminta rekannya untuk menutup gerbang dan meminta rekan lainnya untuk menumbangkan pemimpin dari bangsa Roran. Dan salah satu dari prajurit itu kemudian memanah pemimpin dari bangsa Roran. Namun panah itu mampu ditangkap dan dikembalikan. Di saat panah itu menancap pada sebuah tiang, penyihir itu kemudian kembali ke wujud aslinya dan menyerang para prajurit dan semua orang yang ada di sana. Penyihir itu juga membunuh beberapa prajurit yang ada di sana. Di saat bangsa Roran memasuki kota, mereka semua kemudian membantai seluruh orang yang ada di sana dan hanya menyisakan satu orang prajurit saja, yang dimana prajurit itu tubuhnya kemudian kembali dirasuki oleh penyihir tadi. Lalu kemudian scene berpindah pada ibu kota kerajaan, di mana terlihat prajurit yang telah dirasuki tadi kembali ke sana dan menghadap sang kaisar. Dia juga memberitahu bahwa yang melakukan penyerangan di kota itu adalah anak dari Borikan, di mana Borikan ini dulu adalah pemimpin dari bangsa Roran, namun berhasil dibunuh oleh sang kaisar. Sang kaisar yang tidak ingin rakyatnya dibantai satu persatu kemudian memberi titah, yang dimana seluruh orang di setiap kekaisarannya agar menyumbangkan atau memberikan satu orang laki-laki di antara mereka untuk menjadi pejuang dan menjadi prajurit demi melawan dan memusnahkan bangsa Roran. Singkat cerita, kembali kepada Mulan yang kini Mulan telah tumbuh dewasa. Mulan pun kemudian ingin dicarikan jodoh oleh orang tuanya dan mereka berencana untuk menemui Mak Comblang dari desa mereka. Setelah mereka sampai di tempat Mak Comblang itu kemudian memberikan penilaiannya terhadap Mulan. Namun tiba-tiba di sana terlihat ada seekor laba-laba, di mana di sini terlihat adik Mulan sangat takut terhadap laba-laba. Mulan yang melihat hal itu kemudian memindahkan teko dan menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun Mak Comblang yang melihatnya kemudian meminta Mulan agar memindahkan teko itu kembali ke tempatnya, yaitu di tengah meja. Namun Mulan menolaknya dan Mulan mengatakan jika sebaiknya teko itu tetap berada di sana. Karena Mulan didesak untuk mengembalikan teko itu di tempatnya, akhirnya dia pun mengangkat teko itu. Namun sebelum teko itu ditempatkan kembali ke tempatnya semula, laba-laba yang tadi yang ditutupinya kemudian melompat
Dan laba-laba itu melompat ke arah Mak Comblang. Mak Comblang yang merasa ketakutan kemudian kalang kabut, yang akhirnya terjadi sedikit kericuhan di sana. Hingga akhirnya Mak Comblang kemudian merasa sangat marah terhadap keluarga Mulan, yaitu keluarga Hua. Dan dia pun kemudian mengeluarkan sumpah serapahnya kepada keluarga Hua. Dan tidak lama kemudian datanglah prajurit-prajurit dari kekaisaran, yang dimana prajurit ini diminta oleh sang kaisar seperti yang dititahkan tadi untuk menyerahkan satu orang lelaki di setiap keluarga yang ada di kekaisarannya. Ayah Mulan kemudian menerima titah itu. Namun kita lihat ayah Mulan di sini sudah tidak sehat lagi. Walaupun dirinya dulu adalah seorang prajurit, namun saat ini ayah Mulan telah cacat. Tapi tidak ada pilihan lain karena di dalam keluarganya sudah tidak ada lagi laki-laki selain dirinya. Mulan yang melihat ayahnya merasa sangat sedih, namun dia tidak memiliki tenaga ataupun kuasa demi menghentikan ayahnya saat itu. Di malam harinya, Ibu Mulan kemudian mengumpulkan kedua anaknya dan dia berkata jika kali ini ayahnya tidak akan kembali lagi. Karena mengingat ayahnya sudah cacat dan pasti akan mati di medan pertempuran kali ini. Scene kemudian berpindah di mana ayah Mulan terlihat mempersiapkan barang-barangnya untuk berangkat esok hari. Tidak lama kemudian terlihat Mulan datang menghampiri ayahnya. Mulan pun kemudian menanyakan kepada ayahnya akan tekadnya. Namun tekad ayahnya telah bulat dan dia pun akan pergi esok harinya. Namun di saat semua orang telah tertidur lelap, Mulan kembali ke sana dan Mulan pun kemudian bertekad untuk menggantikan ayahnya. Dan Mulan mengambil semua peralatan perang yang ayahnya miliki. Dan malam itu juga Mulan memulai perjalanannya. Dalam perjalanan, Mulan melewati lembah, gunung, hutan, dan juga berbagai rintangan-rintangan yang ada di jalan. Namun berkat bantuan dari burung phoenix, akhirnya Mulan mampu sampai ke tempat di mana nantinya Mulan akan berlatih. Dan terlihat di sana telah dipenuhi oleh calon prajurit-prajurit baru. Mereka pun kemudian dibawa ke tenda tempat peristirahatan mereka masing-masing. Di sana Mulan terlihat sedikit canggung dengan situasi yang ada di sana. Karena di tempat itu dipenuhi oleh laki-laki. Namun tidak lama setelah itu datang seorang prajurit yang meminta sukarelawan untuk berjaga pada malam itu. Dan Mulan pun mengajukan dirinya untuk berjaga pada malam itu. Keesokan harinya mereka semua kemudian dikumpulkan. Dan di sana mereka kemudian dijelaskan aturan-aturan yang mereka harus patuhi selama melakukan pelatihan. Di sana juga diberitahu sanksi yang mereka akan terima jika mereka melanggar tiap aturan yang telah ditetapkan. Setelah mendengarkan aturan-aturan dari pelatihan, mereka kemudian dibawa untuk berlatih kungfu. Di sana juga mereka dipersenjatai dan juga dilatih untuk menggunakan senjata-senjata seperti menggunakan tombak, pedang, dan juga menggunakan panah. Tidak hanya dilatih melakukan pelatihan-pelatihan bela diri, di sana juga mereka dilatih meningkatkan fisik mereka. Terlihat di sana mereka diminta dan disuruh oleh pelatihnya untuk membawa 2 buah ember yang dipenuhi dengan air untuk dibawa naik ke atas puncak gunung. Yang dimana pelatihan itu merupakan pelatihan yang sangat berat bagi seorang pemula. Terlihat salah seorang di antara mereka berniat untuk berbuat curang. Namun sialnya dia malah ketahuan. Yang akhirnya dia pun diusir dari sana dan mendapatkan sanksi sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Singkat cerita, beberapa hari telah mereka lalui. Di saat mereka melakukan latihan untuk menggunakan tombak, terlihat Mulan sedikit terbawa emosi dan secara tidak sengaja Mulan menggunakan chi miliknya yang membuat Jenderal Tunyong yang melihat Mulan merasa sangat kagum dengan keterampilan yang Mulan miliki. Teman-teman Mulan juga merasa sangat kagum dengan keterampilan Mulan karena selama ini Mulan menyembunyikan keterampilan yang dia miliki. Di lain tempat, di markas para bangsa Roran, terlihat di sana mereka sedang melakukan pertemuan. Terlihat di sana Borikan memimpin pertemuan itu.
Dan di sana juga terdapat kepala suku dari suku-suku bangsa Roran, yang ternyata mereka semua sedang membahas persiapan dan juga strategi penyerangan mereka ke ibu kota kerajaan. Kembali ke tempat pelatihan para prajurit. Di sana ternyata Jenderal Tunyong telah mengetahui penyerangan yang telah dilakukan oleh bangsa Roran. Dan dia kemudian bergegas untuk membantu para prajurit di garis depan. Karena di garis depan sudah banyak sekali prajurit-prajurit yang jatuh bertumbangan. Dan sesampainya di sana, Mulan dan juga teman-temannya yang baru pertama kali terjun ke medan pertempuran, mereka yang melihat banyak sekali mayat yang berserakan akhirnya terkena mental juga. Mulan yang melihat teman-temannya terkena mental, dia pun berusaha untuk menyemangati teman-temannya, walaupun dia sendiri sebenarnya juga sedikit merasa takut. Who knows who will live past tomorrow? We may never see each other again. Listen to me, all of you. We will live. I guarantee it. We'll protect each other. We'll fight for each other. Keesokan harinya pun, pertempuran besar itu akhirnya dimulai untuk mempertahankan jalur sutra. Di saat pertempuran sengit itu berlangsung, terlihat Borikan meninggalkan tempat itu. Namun Mulan melihatnya, yang akhirnya Mulan dan beberapa prajurit lainnya kemudian mengejar Borikan dan beberapa pasukan yang Borikan bawa. Namun pada akhirnya pasukan-pasukan yang mengikuti Mulan akhirnya jatuh bertumbangan, yang pada akhirnya Mulan sendirilah yang mengejar mereka. Namun Mulan tersesat. Di sana juga terlihat Mulan dijegat oleh penyihir yang tadi. Oke, penyihir ini kita sebut saja namanya si penyihir elang. Penyihir ini kemudian meminta Mulan untuk tidak menyembunyikan jati dirinya dan tidak perlu lagi berpura-pura, karena hal itu akan menekan kekuatannya yang sebenarnya. Yang pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Mulan mampu dikalahkan dengan sangat mudah. Di saat Mulan tersadar, Mulan pun kemudian bertekad untuk tidak lagi menyembunyikan jati dirinya, dan dia pun kembali ke medan pertempuran. Di sana terlihat teman-teman Mulan sangat tersiksa karena mereka semua dikepung oleh bangsa Roran. Mulan yang melihat hal itu kemudian masuk ke medan pertempuran dan membantai satu persatu dari prajurit bangsa Roran. Namun tiba-tiba penyihir elang ini kemudian datang dan menyerang mereka, yang mengakibatkan prajurit dari kekaisaran mau tidak mau harus membuat pertahanan, yang sebenarnya ini adalah strategi dari bangsa Roran untuk mengalahkan mereka semua. Terlihat di sana beberapa prajurit dari bangsa Roran telah mempersiapkan sebuah ketapel dan menembaki mereka dengan sebuah bola api. Mulan yang melihat hal itu kemudian membuat sebuah rencana. Dia pun mengambil beberapa helm dan meletakkannya di atas batu, dan dia memanah beberapa prajurit dari bangsa Roran dengan harapan mereka akan menembaki Mulan, yang dimana Mulan berniat membuat sebuah longsor salju agar mereka semua tersapu oleh longsor salju itu, dan rencana dari Mulan ini pun kemudian berhasil dia lakukan. Di saat badai salju itu selesai, Mulan pun kembali ke batalionnya dengan tidak lagi berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Namun sesampainya di sana, Mulan malah mendapatkan penolakan dan dia pun diusir oleh jenderalnya. Di saat Mulan sedang meratapi nasibnya di atas sebuah gunung, terlihat di sana kembali lagi penyihir elang ini datang dan meminta Mulan untuk bergabung saja kepadanya dan membantunya untuk mengalahkan kekaisaran. Di sana juga penyihir elang mengatakan jika semua ini adalah rencana dari bangsa Roran, yang sebenarnya mereka sengaja untuk membuat perang di jalur sutra, dan rencana sebenarnya adalah untuk membunuh kaisar di kerajaan.
Mulan yang telah mengetahui kebenarannya, akhirnya dia kemudian bergegas kembali lagi ke batalionnya. Dan sesampainya di sana, Jenderal Tunyong kembali lagi menolak Mulan dan mengusir Mulan dari sana. Namun teman-teman Mulan malah mendukungnya, hingga akhirnya Jenderal Tunyong pun meminta Mulan untuk memimpin pasukannya berpindah ke ibu kota kekaisaran. Terlihat di sana penyihir elang datang mendatangi kaisar dan dia telah merasuki tubuh dari penasehatnya. Dia pun kemudian mengatakan jika Borikan telah menantang sang kaisar untuk berduel, yang sebenarnya itu adalah perangkap yang Borikan persiapkan untuk membunuh sang kaisar. Kembali kepada Mulan yang telah sampai ke ibu kota kekaisaran, terlihat di sana dia langsung diserang oleh prajurit-prajurit dari Borikan. Jenderal Tunyong pun kemudian meminta para prajuritnya untuk melindungi Mulan dan dia meminta Mulan untuk pergi menyelamatkan sang kaisar. Sesampainya di tempat sang kaisar, Mulan malah bertemu dengan si penyihir elang. Melihat Mulan yang telah diterima bahkan mampu memimpin pasukan, dia pun kemudian memutuskan untuk membantu Mulan karena sebenarnya penyihir ini tidaklah jahat. Dia hanya menginginkan agar dia diterima di tengah-tengah masyarakat. Dia pun menggiring Mulan dan membawa Mulan untuk menemui sang kaisar dan juga Borikan. Di tempat sang kaisar, terlihat di sana sang kaisar telah terikat dan prajurit-prajuritnya pun telah dikalahkan. Sang penyihir elang yang sampai di sana kemudian memperlihatkan Mulan. Terlihat Borikan yang melihat Mulan dari kejauhan sangat marah dan dia pun berencana untuk membunuh Mulan. Namun beruntung Mulan diselamatkan oleh penyihir elang, yang mengakibatkan si penyihir elang akhirnya meninggal di tempat itu. Mulan yang melihat sang kaisar sedang tidak berdaya kemudian memutuskan untuk bergegas. Dan akhirnya Mulan pun kemudian bertarung dengan Borikan. The girl who has come to save the dynasty. Hingga akhirnya Mulan pun mampu mengalahkan Borikan dan menjatuhkannya dari atas menara. Namun hal itu belum mampu untuk membunuh sang Borikan ini. Borikan yang sudah terluka parah dan sudah sekarat masih saja berniat untuk membunuh sang kaisar. Dia pun kemudian memanah sang kaisar. Namun beruntung panah itu mampu ditangkap oleh sang kaisar. Sampai kemudian sang kaisar itu kemudian melemparkan anak panah itu dan memberikan isyarat kepada Mulan. Mulan pun kemudian melompat dan memberikan sebuah tendangan Shaolin Soccer kepada anak panah itu, yang akhirnya menancap pas di jantung Borikan, yang membuat Borikan meninggal di tempat itu. Di saat perang telah usai, Mulan pun kemudian diminta menghadap oleh sang kaisar. Dan di hadapan sang kaisar, Mulan akan diberi sebuah jabatan oleh sang kaisar karena telah menyelamatkan kekaisaran dan juga telah menyelamatkan hidupnya. Namun saat itu Mulan menolak untuk menjadi pengawal dari kekaisaran. Dan Mulan pun memilih untuk kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya karena telah pergi dan tanpa memberitahu mereka. Sang kaisar pun kemudian mengabulkan keinginan dari Mulan itu. Singkat cerita, Mulan yang telah sampai di desanya kemudian disambut oleh adiknya. Terlihat juga ayah dan ibu Mulan merasa sangat haru melihat Mulan yang telah kembali. Namun sebelum mereka merayakan kembalinya Mulan, tiba-tiba Jenderal Tunyong dan beberapa pasukan datang ke sana. Ayah Mulan yang menganggap kedatangan Jenderal Tunyong ini untuk memberikan sanksi kepada anaknya kemudian berusaha untuk membantu anaknya. Namun Jenderal Tunyong mengatakan itu tidak perlu dia lakukan, karena kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan hadiah spesial dari sang kaisar dan memberitahu semua orang bahwa Mulan adalah pahlawan bagi rakyat dan juga kekaisaran yang telah menyelamatkan nyawa kaisar. Bahkan sang kaisar pun masih saja kembali meminta Mulan untuk
kembali menjadi pengawal kekaisaran. Masyarakat yang dulunya membuli Mulan dan menganggap Mulan hanyalah sebagai sampah, kemudian merasa syok dan kaget, terlebih lagi Ma Comblang yang dulunya pernah memberikan sumpah serapah kepada keluarga Mulan. Mulan yang diminta oleh sang kaisar kembali menjadi jenderal di kekaisaran pun kemudian memutuskan untuk kembali memimpin pasukannya, dan film pun selesai.